Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Payung Pemandu Bintang Jatuh. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dan kita akan dipilihkan Nobita yang pulang sekolah bersama Shizuka. Shizuka memberitahu Nobita kalau nanti malam akan ada bintang jatuh. Hal itu pun langsung membuat Nobita menjadi sangatlah senang karena di sini Nobita sangat menginginkan konsol game di mana dia akan meminta kepada bintang jatuh tersebut. Nah, tak lama kemudian di sini kita pun akan diperlihatkan Doraemon yang pulang dengan membawa banyak sekali dorayaki. Namun di sini dia tak menemukan Nobita. Nah, di sini terlihat kalau Nobita sedang berada di atas genteng, di mana terlihat kalau saat ini Nobita sedang meminta permohonan untuk bisa mendapatkan game baru. Bahkan sampai malam hari terlihat kalau di sini Nobita pun benar-benar sangatlah kesulitan karena setiap kali dia meminta permohonan, di sini bintang jatuh itu selalu lewat dengan sangatlah cepat. Nah, akhirnya Doraemon pun segera menghampiri Nobita, di mana di sini terlihat kalau Nobita pun benar-benar sangatlah sedih. Nah, akhirnya Doraemon pun akan membantu Nobita, di mana dia pun segera mengeluarkan sebuah alat yaitu payung pemandu bintang jatuh. Dengan menggunakan payung ini mereka pun bisa memanggil bintang jatuh lebih dekat agar Nobita bisa mengucapkan permintaan dengan tenang. Doraemon pun segera mencontohkannya dan dia pun berhasil menangkap sebuah bintang jatuh. Namun di sini karena bintang jatuh itu terlalu kecil, bintang jatuh itu sudah terbakar di atmosfer. Nah, kemudian di sini Nobita pun mencobanya, tapi Nobita malah memanggil bintang jatuh yang sangatlah besar dan membuat mereka berdua menjadi sangatlah panik. Beruntungnya di sini Nobita dan juga Doraemon berhasil menghentikannya. Nah, di sini Doraemon pun segera memasrahkan payung itu kepada Nobita dan memintanya untuk berhati-hati. Kemudian di sini akhirnya Nobita pun segera menggunakannya setelah Doraemon masuk ke kamar untuk tidur. Nah, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah bintang jatuh dan segera masuk ke dalam kamar dan dia pun meminta permohonan kepada bintang jatuh itu. Nah, tiba-tiba bintang jatuh itu pun menyala, di mana Doraemon pun yang akhirnya segera mengecek hal tersebut setelah dibangunkan oleh Nobita. Nah, terlihat kalau itu bukanlah bintang jauh melainkan sebuah kode SOS yang mana saat ini ada seseorang dari luar angkasa yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, mereka pun segera pergi ke tempat dari tanda SOS itu berada. Nah, akhirnya mereka pun segera pergi ke sana dan menemukan ada seekor alien yang saat ini sedang terjebak di planet itu karena pesawat luar angkasanya rusak. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon berhasil membantu alien itu dengan mendatangkan sebuah pesawat bantuan dan di sini alien itu pun memberikan sebuah game yang telah ia miliki kepada Nobita sebagai tanda terima kasih. Hal itu pun langsung membuat Nobita dan juga Doraemon menjadi sangatlah senang. Kemudian setelah mereka berdua kembali di sini Doraemon pun menunjukkan mainan tersebut kepada Giant dan juga Suneo, di mana di sini mereka berdua pun juga menginginkan hal tersebut dan meminjam payung yang dimiliki oleh Doraemon itu. Nah, mereka berdua pun berniat untuk segera menggunakannya. Nah, malam harinya kita pun akan diperlihatkan saat ini Doraemon dan juga Nobita yang sedang bersantai, di mana mereka berdua pun mendengar suara yang aneh dan segera mengeceknya. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon dibuat sangat terkejut ketika melihat banyak sekali bintang jatuh yang menimpa Giant dan juga Suneo akibat ulah mereka sendiri. Hal itu pun langsung membuat Giant dan juga Suneo menjadi sangatlah kesakitan karena tertimpa serpihan bintang jatuh itu yang sangatlah banyak. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Bye-bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Ayo Semangat, Latihan Skate-nya Dorami. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya.
Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan kalau saat ini Nobita dan juga teman-teman mereka berkeinginan untuk bisa bermain ice skating. Nah, di sini nampak kalau Nobita pun juga ingin bisa seperti mereka. Nah, akhirnya di sini Nobita yang pulang ke rumah dia meminta bantuan kepada Doraemon untuk bisa membuatnya berlatih bermain ice skating. Yang mana hal itu pun membuat Doraemon bingung apakah Nobita bisa melakukannya. Tak lama kemudian di sini Dorami pun datang. Di mana Dorami yang mendengar hal tersebut pun segera memarahi kakaknya karena seharusnya di sini Doraemon harus membantu Nobita agar dia bisa bermain ice skating untuk bisa menjadi seorang yang sangatlah hebat dalam permainan tersebut, bukannya malah meragukan Nobita. Kemudian Dorami pun segera mengeluarkan sebuah alat yaitu berupa semprotan, yang mana dengan menggunakan semprotan itu langsung membuat Nobita bisa berseluncur di atas tanah, di mana saat ini tubuh Nobita menjadi sangatlah licin dan di setiap permukaan dia bisa berseluncur. Kemudian di sini akhirnya mereka pun segera pergi ke lapangan untuk segera belajar ice skating. Nah, di sini Doraemon pun juga disemprotkan semprotan itu oleh Dorami agar mereka berdua juga bisa belajar. Tak lama kemudian di sini Giant pun datang, di mana di sini Dorami pun segera menjelaskan kalau Nobita ingin berlatih ice skating untuk bisa lebih hebat dari mereka berdua. Hal itu pun langsung diledek oleh Giant dan juga Suneo. Tidak berhenti sampai di situ, di sini Giant pun usil dengan mendorong Nobita hingga membuatnya meluncur tak terbatas. Nah, di sini Nobita pun kebingungan bagaimana cara menghentikannya. Di saat Nobita hampir saja menubruk kerumunan orang, dia pun berhasil menghindari semuanya. Hal itu pun langsung membuat Nobita menjadi sangatlah pede untuk segera bermain ice skating. Keesokan harinya mereka pun segera pergi ke tempat ice skating tersebut. Tapi di sini ketika Nobita memakai sepatu ice skating itu, dia pun tak bisa untuk menyeimbangkan tubuhnya karena di sini dia kesulitan untuk bermain ice skating dengan sepatu itu. Namun di sini Dorami pun akan tetap melatih Nobita agar dia bisa bermain ice skating dengan hebat. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Kamus Nobita yang Super Gorilla. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang didatangi oleh Suneo, di mana di sini Suneo memberikan kue kepada Nobita. Nah, Suneo pun bertanya tentang kepribadian Giant kepada Nobita dan Nobita pun menjawab apa adanya. Nah, di sini yang tidak disadari oleh Nobita kalau saat ini Suneo sedang menjadi seorang penulis koran kelasnya, dan di sini dia pun berniat untuk menyebarkan koran ini dan menunjukkannya kepada Giant. Hal itu pun langsung membuat Nobita menjadi sangat panik karena jika sampai Giant membacanya pasti dia akan kena marah. Nah, di sini akhirnya Nobita pun mengadu apa yang telah terjadi kepada Doraemon. Nah, di sini akhirnya Doraemon pun membantu Nobita, di mana dia segera mengeluarkan sebuah alat yaitu sebuah kamus, yang mana di sini dengan menggunakan kamus itu mereka bisa mengubah kosakata bahasa yang berada di dunia ini. Kemudian di sini Doraemon pun segera mengubah kata-kata yang diucapkan oleh Nobita sebelumnya sebagai pujian untuk Giant. Kemudian di sini mereka pun akhirnya berhasil menemukan Giant, dan di sini terlihat kalau Nobita pun tak jadi kena marah oleh Giant karena di sini Giant pun menganggap kalau semua itu adalah pujian. Namun di sini masih ada kosakata yang belum diubah oleh Doraemon hingga membuat Giant menjadi sangat marah ketika membacanya, dan di sini mereka berdua pun dikejar oleh Giant. Beruntungnya di sini mereka pun berhasil bersembunyi. Nah, di sini akhirnya Doraemon pun segera mengganti kosakata itu dan mereka pun akhirnya bisa selamat dari Giant, dan Giant pun menganggap kalau itu adalah pujian untuknya. Keesokan harinya di sini Suneo pun dibuat sangat kesal karena sebelumnya dia berniat untuk mengerjai Nobita tapi malah gagal. Hal itu pun membuat Suneo menjadi bengong, dan ketika dipanggil oleh Pak Guru di sini dia malah berkata mama. Nah, akhirnya di sini setelah jam istirahat
terlihat Nobita pun segera menunjukkan buku itu yang membuatnya selamat sebelumnya. Nah, di sini mereka pun segera mengubah berbagai kosakata agar Suneo tak jadi malu. Namun di sini ketika pulang sekolah, Suneo pun malah mengambil buku itu untuk dia gunakan di rumah dan dia pun segera menulis berbagai macam kosakata di dalam kamus itu. Nah, di sini setelah menggunakannya, dia pun bertemu dengan Shizuka, tapi di sini dia sama sekali tak mengerti perkataan dari Shizuka yang sangatlah membingungkan karena di sini Suneo telah mengubah kosakata yang berada di dunia ini. Kemudian Suneo pun segera menemui Nobita, di mana dia pun segera memberitahu apa yang telah terjadi dan meminta kepada Nobita untuk mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Nah, di sini akhirnya mereka pun segera melakukannya. Tapi di sini mereka malah kembali iseng untuk mempersingkat kata-kata yang berada di kamus ini. Nah, kemudian di sini mereka pun dibuat sangatlah terkejut ketika semua orang menggunakan kosakata yang benar-benar sangatlah singkat. Dan mau tak mau di sini akhirnya Nobita dan juga Suneo pun segera memperbaiki kosakata itu sambil ditunggu oleh Doraemon yang kesal kepada mereka berdua karena telah membuat hal menjadi kacau seperti ini. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Bye bye.